meningkatkan sistem imunitas tubuh kita. Bahasa roh bukanlah solusinya. Tetapi yang dianjurkan adalah pola hidup sehat dan mengkonsumsi suplemen tertentu sesuai saran atau petunjuk medis atau saran kesehatan dari dokter. Berjumpa kembali dengan saya, Sam, teolog Protestan karismatik. Pada kesempatan ini, kita akan membahas benarkah berbahasa roh meningkatkan sistem imunitas tubuh. Ini adalah tanggapan atas pesan profetik Niko Nyoto Raharjo. Baru saja saya mendapatkan video pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo yang berisi pesan profetik bahwa menurut pendapatnya Tuhan telah berbicara berpesan kepada dia agar orang Kristen memperbanyak berbahasa roh. Dan ini diperkuat dengan penelitian dari para dokter atau medis di Oral Roberts University bahwa berbahasa roh bisa meningkatkan sistem imunitas tubuh seseorang. Tuhan juga berpesan agar kita banyak berbahasa roh. Sebab sesuai dengan penyelidikan yang dilakukan oleh ahli bedah otak dari Oral Roberts University, bahwa orang yang berbahasa roh akan meningkatkan sistem imunnya sebesar 35-40%, sehingga tidak mudah terinfeksi COVID-19. Pertanyaannya, benarkah demikian? Hal inilah yang akan saya tanggapi dalam video ini. Sebetulnya dalam hitungan 2-5 menit saya bisa saja memberikan tanggapan, tetapi saya memutuskan untuk memberikan penjelasan lebih mendetail. Namun sebelum saya menjawab apakah berbahasa roh itu dapat meningkatkan sistem imunitas tersebut, maka saya lebih dulu akan menjelaskan apa itu bahasa roh, manfaat, dan penggunaannya menurut pandangan Alkitab, khususnya dari perspektif karismatik normatif. Berikut ini penjelasan saya. Pertama, arti bahasa roh. Istilah bahasa roh atau bahasa lidah adalah terjemahan dari kata Yunani glossesa laleo. Kata glossesa laleo ini yang merupakan gabungan dari dua kata Yunani, yaitu glossesa yang berarti lidah dan kata kerja laleo yang berarti berbicara, berkata, mengeluarkan suara dari mulut. Dalam perjanjian baru, baik dalam Kisah Para Rasul maupun Surat Korintus, istilah bahasa lidah, bahasa asing, dan bahasa roh digunakan kata Yunani yang sama, yang saat ini dikenal dengan glossesa laleo, yaitu gabungan dari kata Yunani glossesa yang berarti lidah dan kata kerja Yunani laleo yang berarti berbicara. Bahasa roh pertama kali dalam Kisah Para Rasul pasal 2 merupakan bahasa-bahasa atau glossesai dalam bentuk jamak. Tidak berbeda dengan bahasa roh dalam jemaat Korintus. Kedua-duanya tidak dimengerti oleh pembicara. Dalam Kisah Para Rasul hanya dimengerti oleh orang-orang lain, sedangkan dalam Korintus tidak dimengerti orang lain. Oleh karena itu, memerlukan penafsiran. Bandingkan Kisah Para Rasul 2 ayat 4, 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Pada saat murid-murid yang telah berkumpul dipenuhi dengan Roh Kudus pada hari Pentakosta, mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa atau kata Yunaninya glossesai lainnya seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk dikatakannya. Baca Kisah Para Rasul 2 ayat 4 dan juga sampai seterusnya ayat 11. Pada saat itu banyak orang Yahudi dari luar Palestina tercengang mendengar puji-pujian bagi Allah yang dalam kata Yunani digunakan kata glossesa, Kisah Para Rasul 2 ayat 11. Dan dialek-dialek atau Yunani dipakai di sana ialah dialektos atau diterjemahkan bahasa, Kisah Para Rasul 2 ayat 6 sampai 8, yang dipakai di negeri mereka sendiri. Yang dimaksud dengan bahasa roh di sini adalah bahasa roh yang benar-benar merupakan karunia Roh Kudus, bukan bahasa lidah yang dibuat-buat, dipelajari atau ditiru. Kedua, klasifikasi bahasa roh. Menurut karismatik normatif, bahasa roh dapat diklasifikasi menjadi dua macam, yaitu bahasa roh sebagai karunia roh dan bahasa roh sebagai bahasa doa. Klasifikasi ini dijelaskan oleh Profesor J. Peter Wagner sebagai berikut. Karunia bahasa roh adalah
kemampuan istimewa yang diberikan oleh Allah kepada beberapa anggota dalam tubuh Kristus. Satu, untuk berbicara kepada Allah dalam suatu bahasa yang tidak pernah mereka pelajari, dan atau dua, untuk menerima dan menyampaikan suatu pesan langsung dari Allah kepada umatnya melalui satu ucapan yang diurapi Allah dalam suatu bahasa yang tidak pernah mereka pelajari. Selanjutnya, Wagner menjelaskan bahwa jenis yang pertama dari karunia bahasa roh dapat disebut bahasa roh perorangan, dan jenis yang kedua dapat disebut bahasa roh umum. Bahasa roh perorangan disebut juga bahasa doa. Perbedaan antara bahasa roh sebagai bahasa doa dan bahasa roh sebagai karunia roh ini harus dimengerti dari sejak awal. Sebab jika tidak, hal inilah yang menyebabkan terjadi ketidaktertiban di dalam banyak praktek penggunaan bahasa roh. Karena itu saya mengingatkan dan menghimbau agar penganut karismatik dimanapun berada benar-benar memperhatikan penjelasan saya ini. Klasifikasi ini juga diakui oleh tokoh karismatik lainnya, yaitu Dennis G. Bennett, yang menyatakan Allah menggunakan bahasa roh dalam dua cara yang berbeda. Sangat penting bagi kita untuk mengerti perbedaannya. Pertama, apa yang kita sebut sebagai bahasa doa, dan yang kedua adalah karunia bahasa roh. Tentang bahasa roh sebagai karunia roh dapat saya jelaskan sebagai berikut. Rasul Paulus menyebut dua karunia yang berhubungan erat, yaitu karunia berbahasa roh dan karunia menafsirkan bahasa roh. Ia mengatakan, kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. 1 Korintus 12 ayat 10, lihat juga 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Dick Iverson mendefinisikan karunia bahasa roh sebagai kemampuan yang Allah berikan untuk berkomunikasi dalam suatu bahasa yang orang itu tidak mengerti, ditafsirkan dalam jemaat supaya semua bisa memahami. Karunia bahasa roh ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kemampuan berbahasa, kepandaian berpidato, atau cara baru berbicara. Karunia berbahasa roh ini adalah suatu manifestasi atau ekspresi Roh Kudus melalui seseorang. Karunia ini diberikan hanya ketika Roh Kudus menghendakinya. Sekali lagi, karunia diberikan hanya ketika Roh Kudus menghendakinya. Karunia berbahasa roh ini diberikan ketika Allah mempunyai sesuatu yang ingin dikatakan kepada umatnya pada waktu mereka berkumpul. Paulus membicarakan tentang karunia berbahasa roh ini saat ia berkata, adakah mereka semua berkata-kata dalam bahasa roh? 1 Korintus 12 ayat 27 sampai 29. Dan untuk karunia bahasa roh ini, Paulus memberikan suatu pengaturan bahwa dalam pertemuan jemaat hanya 2 atau 3 orang yang seharusnya berbicara dengan bahasa roh. Itu pun bila ada yang menafsirkan, sehingga setiap orang dapat mengerti apa yang sedang dikatakan Allah kepada jemaat dalam pertemuan itu. 1 Korintus 14 ayat yang ke-27. Berdasarkan penjelasan di atas, jelaslah bahwa tidak semua orang memiliki karunia berbahasa roh. Jadi tidaklah alkitabiah apabila mengajarkan bahwa setiap orang harus memiliki karunia berbahasa roh. Ini adalah penekanan utama Paulus dalam pengajarannya pada karunia-karunia dan pelayanan tubuh yang beragam dan berbeda-beda satu dengan yang lain. Roma 12 ayat 3 sampai 8, 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai 31. Sekarang tentang bahasa roh sebagai bahasa doa kepada Allah. Berdasarkan pernyataan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat yang kedua, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh itu ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Beberapa orang meyakini bahwa ayat ini menunjukkan bahwa penggunaan utama bahasa roh, baik dalam jemaat maupun secara pribadi, adalah terutama untuk berbicara kepada Allah dan bukan kepada manusia. Ketika bahasa roh itu ditunjukkan kepada Allah, maka pembicara itu sedang berhubungan dengan Allah oleh Roh Kudus dalam bentuk doa, pujian, nyanyian, ucapan berkat, dan ucapan syukur. Jadi tujuan bahasa roh di sini adalah kepada Allah sebagai bahasa doa. Hanya Allah yang tahu artinya, kecuali ada yang menafsirkannya melalui karunia menafsirkan bahasa roh. 1 Korintus 12 ayat 10. Memang ada jenis bahasa roh yang dimengerti manusia, yaitu bahasa-bahasa yang
di dunia ini, jika Allah bermaksud menyatakan sesuatu kepada orang yang mendengar, lihat Kisah Para Rasul 2 ayat 6-11. Namun kebanyakan bunyi bahasa roh lebih sering tidak dapat dimengerti oleh manusia. Bahasa roh ini dipakai oleh Roh Kudus untuk membantu kita menyampaikan doa-doa kepada Allah. Dikatakan demikianlah roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri menyampaikan permohonan kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roma 8 ayat 26. Beberapa orang berpendapat bahwa bahasa roh sebagai bahasa doa ini mungkin kurang penting atau bahkan sama sekali tidak penting. Tetapi sebenarnya bahasa roh ini sangatlah penting karena merupakan bahasa doa kepada Allah yang dapat membangun pertumbuhan rohani pribadi seseorang. Ketiga, tentang penggunaan bahasa roh, berikut ini penjelasan saya. Penggunaan bahasa roh secara pribadi. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-15 mengatakan, "Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku." Di sini Paulus menunjukkan kepada pengalaman pribadinya kepada penggunaan bahasa roh secara pribadi. Aku berdoa dengan rohku, katanya. Berarti berdoa dengan bahasa roh dengan menggunakan rohnya sendiri oleh dorongan Roh Kudus. Roh orang percaya berdoa sementara Roh Kudus memberikan apa yang harus dikatakannya. Di sini Paulus berbicara tentang penggunaan bahasa roh secara pribadi yang ditujukan kepada Allah. Paulus menggunakan bahasa roh tidak hanya untuk berdoa, tetapi juga untuk menyanyi, memuji, dan mengucap syukur kepada Allah. Berdoa dengan akal budiku berarti berdoa dan memuji dengan akal budinya sendiri dalam bahasa yang telah dipelajarinya juga oleh dorongan Roh Kudus. Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 14 ayat 2, "Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh itu ia mengucapkan hal-hal yang rahasia." Pada dasarnya ada dua cara untuk memahami ayat ini. Pertama, ada yang menafsirkan ayat ini menunjuk pada penggunaan utama bahasa roh, baik dalam jemaat maupun secara pribadi, terutama untuk berbicara kepada Allah dan bukan kepada manusia. Ketika bahasa roh ditujukan kepada Allah, maka pembicara itu sedang berhubungan dengan Allah oleh Roh Kudus dalam bentuk doa, pujian, nyanyian, ucapan berkat, dan ucapan syukur. 1 Korintus 14 ayat 15-16. Hal yang diucapkan itu adalah hal-hal yang rahasia. 1 Korintus 14 ayat 2. Yaitu hal-hal yang tidak dapat dipahami oleh pembicara itu dan oleh para pendengar. 2. Pada pihak lain ada yang menafsirkan pernyataan Paulus itu bisa berarti bahwa hanya Allah yang mengerti bahasa roh itu, kecuali bila ada yang menafsirkannya. Implikasinya dari penafsiran ini adalah bahwa bahasa roh itu bila ditafsirkan, maka berarti tujuan bahasa roh itu diarahkan kepada manusia. Pandangan ini didukung oleh pernyataan Paulus yang menyatakan bahwa berkata-kata dengan bahasa roh tidak diucapkan kepada manusia, karena tidak ada seorang pun yang mengerti. Penggunaan bahasa roh secara pribadi selain dipakai berdoa kepada Allah, juga bermanfaat untuk membangun diri sendiri. Rasul Paulus menjelaskan demikian. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. 1 Korintus 14 ayat yang keempat. Orang percaya seharusnya memakai bahasa roh ini untuk membantu membangun rohaninya. Membantu membangun kehidupan rohaninya sendiri. Selanjutnya Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 14 ayat yang ke-18. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Di sini Rasul Paulus memberitahukan jemaat di Korintus bahwa ia berbahasa roh lebih dari mereka semua. Kita dapat menyimpulkan bahwa Rasul Paulus menggunakan banyak waktu untuk berbahasa roh dan membangun dirinya sendiri. Tidaklah masuk akal atau omong kosong jika Rasul Paulus mengatakan sesuatu tentang bahasa roh yang dapat membangun dirinya sendiri jika ia tidak mengalaminya. Karena itu, dengan keyakinan Rasul Paulus berani berkata kepada jemaat di Korintus,
Aku berbicara dalam bahasa roh lebih daripada kamu semua. Sekarang tentang penggunaan bahasa roh di depan umum atau dalam ibadah jemaat. Penggunaan bahasa roh di depan umum atau di tengah-tengah ibadah jemaat adalah karunia roh untuk membangun jemaat, bukan untuk membangun diri sendiri. Sekali lagi, untuk membangun jemaat, bukan untuk membangun diri sendiri. Karunia bahasa roh dipakai di depan umum hanya bila di antara yang hadir dapat menafsirkannya. Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 14 ayat 27 sampai 28, jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Perhatikan, harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Pada ayat selanjutnya, 1 Korintus 14 ayat 29 sampai 40 dan seterusnya, dijelaskan mengenai karunia nubuat yang ada syaratnya. Berita perantaraan, yaitu penyataan Allah atau nubuat ini, tidak seharusnya diterima tanpa kritik, melainkan harus diuji. Bandingkan dengan 1 Tesalonika 5 ayat 21. Artinya, untuk meyakinkan bahwa sumbernya adalah dari Allah dan bukan pikiran manusia ataupun dari iblis. Bandingkan 1 Korintus 12 ayat 10, Ulangan 18 ayat 22, dan 1 Yohanes pasal 4 ayat 1. Demikian juga halnya dengan mereka yang berbahasa roh di tengah-tengah jemaat. Dengan demikian, baik karunia nubuat maupun karunia bahasa roh diawasi penggunaannya dan diuji bersama oleh umat Tuhan. Nah, sekalipun ada pembatasan dan pengaturan yang ditekankan oleh Rasul Paulus, tetapi semua jemaat yang dapat bernubuat akan beroleh kesempatan menggunakan karunia mereka pada suatu waktu. 1 Korintus 14 ayat 31. Supaya semua jemaat mendapat berkat dari pelayanan Roh Kudus ini. Demikian juga tidak ada yang boleh melarang mereka yang berbahasa roh. 1 Korintus 14 ayat 39. Karena yang diperintahkan oleh Rasul Paulus bukanlah melarang, melainkan mengatur secara teknis atau operasional penggunaan dari karunia itu ketika terjadi atau terlaksana atau ada di dalam pertemuan jemaat. Baik nubuat maupun bahasa roh yang berasal dari Allah harus berlangsung dengan sopan dan teratur, kata Rasul Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 31. Jadi setiap penggunaan karunia-karunia rohani yang membawa kekacauan, tidak adanya pengendalian diri, dan tidak adanya kesopanan, serta penggunaan secara sembrono dalam perkumpulan jemaat, tidaklah mungkin sesuai dengan kehendak Allah, atau disebabkan oleh Roh Kudus. Umat Tuhan harus bijaksana dalam kebebasannya menggunakan karunia Roh Kudus. Dan Paulus menasihatkan bahwa semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun jemaat. Sekali lagi, untuk membangun jemaat. 1 Korintus 14 ayat 12. Yang keempat, tujuan karunia bahasa roh dan tafsirannya dalam pertemuan jemaat. Dick Iverson menyebutkan 3 tujuan dari karunia bahasa roh dan tafsirannya dalam pertemuan jemaat, yaitu pertama, menjadi suatu tanda kepada orang yang tidak percaya. 1 Korintus 14 ayat 21 sampai 22. Jika suatu jemaat mempunyai lebih banyak bahasa roh dan menafsirkannya lebih daripada nubuatan, itu adalah suatu indikasi belum bertumbuh melampaui tingkat iman yang dasar, atau bisa dikatakan masih kekanak-kanakan. 1 Korintus 14 ayat yang kelima dan ayat yang ke-13. Atau secara reguler ada orang yang belum percaya hadir yang membutuhkan tanda ini. Yang kedua, tujuan bahasa roh adalah untuk mengucapkan kata-kata yang membangun, menasehati, dan menghibur kepada orang percaya. Bahasa roh dengan penafsiran sama dengan nubuat. Yang ketiga, mengangkat jemaat ke dalam pujian atau doa. 1 Korintus 14 ayat 13 sampai 16. Di sini Paulus mendorong orang yang berbahasa roh untuk berdoa meminta penafsiran. Konteks yang seketika mengikuti adalah berdoa dan memuji dalam bahasa roh. Maksudnya adalah bahwa doa dan pujian dalam bahasa roh dapat ditafsirkan dan membangun jemaat. Pertanyaannya, bagaimanakah caranya sehingga bahasa roh itu merupakan suatu tanda kepada orang yang tidak percaya? Jawabannya, 1. Dengan bukti supranatural melihat orang berbicara dalam bahasa-bahasa yang belum pernah mereka pelajari.
Kisah para Rasul 2 ayat 6 sampai 8, 1 Korintus 14 ayat 21 sampai 22. 2. Dengan rasa supranatural memenuhi atmosfer dengan rasa kehadiran Allah. Ini bahkan dirasakan oleh orang yang belum percaya. Dan ketiga, dengan kesaksian mendengarkan suatu bahasa asing yang mungkin mereka tahu. Allah memberi mereka suatu tanda dengan berbicara kepada mereka dalam bahasa asli mereka atau bahasa lain yang telah mereka pelajari. Dia bisa berbicara yang bisa diterapkan secara pribadi. Membuka hati orang yang tidak percaya. Ini adalah suatu tanda besar seperti yang terjadi pada hari Pentakosta. Mereka mendengar orang berbicara secara supranatural dalam bahasa-bahasa asli mereka sendiri. Tanda ini menuntun kira-kira 3.000 orang Yahudi yang taat untuk diselamatkan pada saat itu. Meskipun bahasa roh adalah suatu tanda, orang tidak percaya tidak selalu menerimanya. Terutama jika dilakukan tanpa keteraturan, yaitu semua berbicara pada saat yang sama. 1 Korintus 14 ayat 23. Tidak heran jika mereka akan berkata, kamu gila. Sesungguhnya banyak orang-orang skeptis dan kritis respon dengan cara demikian. Walaupun saat bahasa roh dilakukan dalam bentuk yang teratur dan baik. Faktanya saat ini beberapa orang dan atau kelompok tertentu telah melarang bahasa roh dalam pertemuan jemaat dengan berbagai alasan. Namun perhatikan, Alkitab tidak memberitahu kita untuk melarang dan membungkam mereka yang berbahasa roh dalam pertemuan jemaat, melainkan pengaturannya itu yang harus diperhatikan, diterapkan. Sesungguhnya kita mempunyai peringatan langsung dalam Alkitab. Jangan melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. 1 Korintus 14 ayat 39 sampai 40. Karena itu secara singkat Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 27 sampai 28 mengatur penggunaan bahasa roh di pertemuan jemaat sebagai berikut. 1. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. 2. Penggunaan bahasa lidah oleh 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang di atas pun tidak boleh dilakukan secara serentak, tetapi seorang demi seorang. 3. Harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkan, maka hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat itu dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Sekarang yang kelima, kita akan menjawab pertanyaan, benarkah bahasa roh dapat meningkatkan sistem imunitas seseorang seperti yang dikatakan oleh pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Rasul Paulus menuliskan dalam 1 Korintus 14 ayat yang keempat, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Dan dalam 1 Korintus 14 ayat 14, Paulus berkata, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Berdasarkan ayat ini, beberapa orang telah mengajarkan bahwa Paulus mengatakan seseorang yang berbahasa roh membangun dirinya sendiri. Karena itu maka sebaiknya hindari saja bahasa roh. Lebih baik mencari karunia-karunia lain yang membangun gereja. Tanggapan saya, pertama, kesalahan dalam tafsiran ini adalah pengambilan kesimpulan yang salah. Dalam ayat ini Paulus tidak melarang, sekali lagi, Paulus tidak melarang menggunakan bahasa roh yang secara pribadi. Walaupun Paulus mengingatkan dan mengatur tentang penggunaan bahasa roh itu tanpa tafsiran di dalam kumpulan jemaat. Nah, kedua, melarang orang Kristen untuk melakukan hal-hal untuk membangun diri sendiri adalah kesalahan yang serius. Seperti halnya berdoa, membaca Alkitab, maka bahasa roh menurut Rasul Paulus bermanfaat untuk membangun diri sendiri. Bandingkan 1 Korintus 14 ayat yang keempat. Di dalam membantu dalam proses pertumbuhan rohani. Ketiga, perhatikan hubungan ayat 4 dan ayat 14 ini dengan ayat-ayat lainnya, ayat 5, ayat 18 dan ayat 39. Paulus tidak menganggap remeh atau rendah karunia bahasa roh. Justru ia mengatakan, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Ayat yang ke-18, 1 Korintus 14. Dan ia juga menginginkan jemaat Korintus, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. 1 Korintus 14 ayat yang ke-5. Jadi melarang orang Kristen berbahasa
bahasa roh sama dengan melanggar firman Tuhan yang disampaikan melalui Paulus. Tetapi Paulus menegaskan semuanya harus dilakukan dengan sopan dan tertib. Sekali lagi, semuanya itu harus dilakukan dengan sopan dan tertib. Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jangan melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. 1 Korintus 14 ayat 39 sampai 40. Jadi di sini penggunaan bahasa roh secara pribadi bermanfaat dalam membangun diri sendiri, sedangkan penggunaan bahasa roh dalam jemaat hanya akan bermanfaat untuk membangun jemaat jika disertai dengan karunia penafsirannya, karena menjadi setara dengan karunia nubuat. Yang pasti tidak ada di bagian manapun dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa bahasa roh atau berbahasa roh dapat meningkatkan sistem imunitas seseorang. Jadi bisa dikatakan hal ini hanya berdasarkan pendapat atau asumsi pribadi atau kelompok tertentu, sekalipun dikatakan oleh pendeta Dr. Insinyur Nora Harjo sebagai hasil penelitian di Oral Roberts University. Sekarang yang keenam, jika bahasa roh tidak meningkatkan sistem imunitas, lalu apakah yang bisa membantu kita meningkatkan sistem imun kita? Menurut ilmu kesehatan dan para dokter secara umum, pola hidup sehat dan mengkonsumsi suplemen dapat mempertahankan dan meningkatkan sistem imunitas tubuh kita. Pertama, menerapkan pola hidup sehat. Agar imunitas tubuh dapat bekerja dengan optimal sehingga tubuh tidak mudah terserang penyakit, penting untuk menerapkan pola hidup sehat. Berikut beberapa langkah yang bisa ditempuh untuk menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh. 1. Perbanyak makan sayur dan buah. Penelitian menunjukkan orang yang banyak mengkonsumsi kedua jenis makanan tersebut cenderung tidak mudah sakit. Hal ini karena vitamin dan mineral yang terkandung dalam sayur dan buah mampu memperkuat sistem kekebalan tubuh dalam melawan virus dan bakteri penyebab penyakit. 2. Cukup istirahat. Kurang tidur dapat menurunkan imunitas tubuh. Penting untuk mencukupi kebutuhan tidur sesuai dengan usia kita. Umumnya orang dewasa membutuhkan waktu tidur sekitar 7-8 jam dan remaja membutuhkan waktu tidur sekitar 9-10 jam. Jika Anda kurang beristirahat, maka sistem imun Anda akan turun. Yang ketiga, hindari stres. Stres yang tidak terkendali bisa meningkatkan produktivitas hormon kortisol. Dalam jangka panjang, peningkatan hormon kortisol dapat mengakibatkan penurunan fungsi kekebalan tubuh. Jadi kita perlu mengelola stres dengan baik untuk menghindari penurunan fungsi kekebalan tubuh. 4. Rutin berolahraga. Disarankan untuk rutin berolahraga selama 30 menit setiap hari untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dalam melawan infeksi atau virus. Salah satu olahraga yang murah dan mudah untuk dilakukan adalah berjalan kaki. Yang kelima, hindari rokok dan alkohol. Paparan asap rokok dan alkohol secara berlebihan dapat merusak sistem kekebalan tubuh. Perokok memiliki risiko tinggi untuk mengalami infeksi paru, seperti bronkitis dan pneumonia. Sementara itu, untuk perokok yang juga pecandu alkohol, risiko untuk terkena infeksi paru akan semakin besar. Yang kedua, suplemen bermanfaat untuk meningkatkan imunitas tubuh. Selain menerapkan pola hidup sehat, sebagian orang memilih untuk mengkonsumsi suplemen untuk meningkatkan imunitas tubuh. Konsumsi suplemen dapat menjadi pilihan untuk melengkapi pola makan yang kurang bernutrisi. Jadi, apabila ingin meningkatkan sistem imunitas tubuh kita, bahasa roh bukanlah solusinya. Tetapi yang dianjurkan adalah pola hidup sehat dan mengkonsumsi suplemen tertentu sesuai saran atau petunjuk medis atau saran kesehatan dari dokter. Sedangkan terkait coronavirus ini, maka tidak perlu khawatir atau takut berlebihan. Karena khawatir atau takut yang berlebihan justru dapat meningkatkan hormon stres seperti yang saya jelaskan tadi di atas, yang pada akhirnya berpengaruh pada menurunnya sistem imunitas tubuh kita. Tetapi kita juga tidak boleh bersikap konyol dengan sengaja menantang coronavirus. Saya tegaskan, tidak seorang pun yang kebal terhadap dosa, penyakit, penderitaan, dan kematian.
Jadi berimanlah dan gunakanlah akal budi kita dengan baik. Jangan terlalu percaya diri yang berlebihan dan angkuh karena merasa kuat dan mampu melawan coronavirus. Sekali lagi ingat, tidak ada seorang pun yang kebal terhadap dosa, penyakit, penderitaan, dan kematian. Sekali orang terserang coronavirus, ia mungkin sembuh, tetapi paru-parunya akan bermasalah dalam sisa hidupnya. Amsal 27 ayat 12 mengingatkan, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengetahuan berjalan terus lalu kena celaka. Artinya apa? Coronavirus adalah wabah jahat yang diizinkan Tuhan untuk ada, terjadi, untuk maksud dan rencana yang berdaulat. Tetapi bagian kita adalah jangan dengan sengaja keluar dari perlindungan Tuhan, dengan sengaja menantang coronavirus ini seakan-akan kita kebal terhadapnya. Ini bukan iman, tetapi sikap konyol yang menunjukkan ketiadaan pengetahuan atau bisa juga disebut bebal. Sekarang ketujuh, terkait dengan klaim pendeta Dr. Insinyur Niko bahwa kita harus banyak berbahasa roh sebagai pesan dari Tuhan. Komentar saya ada sebagai berikut. Bila pesan Tuhan itu banyak berbahasa roh untuk membangun diri sendiri, saya bisa sepakat dengan beliau. Tetapi bila dihubungkan dengan sistem imunitas kita, maka saya katakan tidak ada dasar Alkitabiah untuk hal itu. Karena itu nubuat atau pesan seharusnya tunduk pada otoritas Alkitab. Sekali lagi, karena itu nubuat atau pesan profetik seharusnya tunduk pada otoritas Alkitab yang absolut. Alkitab adalah firman Allah yang lebih tinggi dan tidak akan pernah tersamakan atau terlampaui oleh karunia nubuat dan pesan profetik. Tidak pernah, sekali lagi, tidak pernah bahwa suatu perkataan nubuat atau pesan profetik dari Roh Kudus bertentangan dengan Alkitab. Alkitab diberikan oleh Allah untuk tujuan menjadi kitab suci dan yang berotoritas mutlak bagi seluruh zaman gereja. Berkaitan dengan karunia nubuat ini atau pesan profetik, ada dua kesalahan yang perlu dihindari, yaitu satu, menganggap karunia nubuat atau pesan profetik setingkat dengan otoritas Alkitab. Dua, menganggap rendah nubuat atau pesan profetik dan bahkan mengabaikannya begitu saja. Karena itu, kita seharusnya tidak boleh memberikan otoritas yang terlalu besar pada pesan profetik atau nubuat, tetapi kita juga tidak boleh merendahkan nubuat atau pesan profetik hingga menghilangkan sama sekali. Rasul Paulus menasehati, janganlah anggap rendah nubuat-nubuat, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. 1 Tesalonika 5 ayat 20-21. Paulus tidak akan mengatakan hal ini jika nubuat-nubuat itu adalah perkataan Allah yang setara dengan otoritas Alkitab. Tidak mungkin Paulus katakan ujilah. Karena dia tidak setara, maka pesan-pesan profetik dan nubuat itu harus diuji. Karena itu otoritas yang dimiliki nubuat-nubuat itu tidak sebesar otoritas yang dimiliki Alkitab. Semua perkataan nubuat atau pesan profetik masa kini harus dipertimbangkan dan diuji oleh Alkitab, firman Allah yang absolut dan mutlak. Dan semua perkataan nubuat dan pesan profetik harus tunduk kepada otoritas Alkitab. Profesor C. Peter Wagner menyatakan bahwa orang-orang yang meneruskan firman Allah melalui karunia-karunia roh bukanlah orang yang tidak dapat keliru. Sebab itu, untuk memeriksa apakah perkataan itu 100% atau harmonis, harus dilihat kesesuaiannya dengan pernyataan Alkitab. Selanjutnya, Peter Wagner menegaskan bahwa pernyataan yang diberikan melalui karunia nubuat atau pesan profetik atau bahasa roh harus selalu diperiksa atau diuji dari segi firman Allah yang tertulis. Ujian pertama yang menentukan benarnya suatu nubuat atau pesan profetik adalah kesesuaiannya atau tidak bertentangan dengan ayat-ayat Alkitab. Peter Wagner memberikan contoh seorang pria yang menjalankan mobilnya dengan kecepatan 125 km per jam melewati jalan-jalan yang ramai di sebuah kota dan akhirnya menabrak 3 orang hingga mereka tewas. Saat diwawancara, pria tersebut mengatakan bahwa ia berbuat demikian karena ia disuruh oleh Tuhan. Tentu saja kita mengetahui bahwa ini adalah suatu nubuat palsu atau pesan palsu karena tidak sesuai dengan ajaran etis dan Alkitab. Bila suatu perkataan nubuat atau pesan profetik yang disampaikan tidak terjadi, pertanyaannya mengapa? Sekitar
tahun yang lalu saya diberitahu seorang pendeta bahwa istrinya sedang mengandung seorang anak perempuan. Dan Tuhan langsung berbicara kepadanya bahwa Tuhan memberikan nama bagi anak itu. Jadi ia mengabaikan bantuan medis USG untuk meramalkan, mengetahui jenis kelamin anaknya di kandungan istrinya. Tepat pada hari persalinan istrinya, ternyata anak yang lahir adalah seorang bayi laki-laki. Dalam kasus ini siapakah yang salah? Apakah Tuhan? Jawabannya tentu saja tidak. Allah tidak pernah membuat kesalahan dan ia tidak memberikan pernyataan yang salah kepada kita. Tetapi kitalah yang salah atau dapat membuat kesalahan. Kesalahan ini menurut Profesor Y.N. Grudem dapat terjadi dalam beberapa cara, yaitu satu, kita mungkin saja tidak dapat membedakan dengan sempurna apa yang berasal dari Allah dan apa yang berasal dari pikiran atau keinginan kita sendiri. Yang kedua, kita mungkin salah memahami pernyataan yang mana berasal dari Allah. Dan yang ketiga, kita mungkin tidak melaporkan pernyataan Allah itu dengan tepat sekali. Artinya, bisa saja beberapa gagasan dan penafsiran kita sendiri bercampur di dalam pernyataan atau pesan Allah itu. Selanjutnya saya setuju dengan pendapat Profesor Y.N. Grudem yang menyatakan bahwa beberapa orang Pentakostal dan atau karismatik membuat kesalahan pada waktu mereka memulai suatu nubuat dengan berkata demikianlah firman Tuhan atau ini pesan Tuhan. Seolah-olah mereka tidak pernah membuat kesalahan ketika menyampaikan pernyataannya dan seolah-olah nubuat-nubuat mereka sama dengan Alkitab otoritasnya. Atau 100% firman Allah tanpa terdapat ketidakmurnian, tanpa terdapat kekeliruan. Atau nubuat atau pesan itu sempurna sama sekali. Karena itu saat menyampaikan nubuat atau pesan profetik, lebih baik atau lebih aman jika mengatakan seperti ini. Saya pikir Tuhan sedang memberitahu kepada saya bahwa, atau saya pikir Allah sedang menaruh firman-Nya di dalam hati saya bahwa. Jadi jangan langsung mengatakan ini adalah pesan dari Tuhan. Atau Tuhan berpesan kepada saya. Karena belum tentu itu berasal dari Tuhan. Jadi menurut Y.N. Grudem, cara ini tidak akan mengurangi keefektifan perkataan yang sungguh-sungguh berasal dari Tuhan. Sebab jika suatu pernyataan berasal dari Allah, ia akan merangkainya dengan jelas-jelas di dalam hati orang yang dimaksudkannya. Jadi, kalau pesan profetik yang disampaikan oleh Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo tersebut, bahwa berbahasa roh, banyak-banyak berbahasa dapat meningkatkan sistem imun dalam tubuh kita, belum terbukti berdasarkan Alkitab, lebih baik itu tidak disampaikan kepada umat atau kepada orang banyak. Silahkan dikerjakan atau diterapkan bagi dirinya sendiri. Tapi kalau dia mengatakan bahwa bahasa roh bermanfaat untuk membangun diri sendiri, maka itu jelas Alkitabiah. Karena Alkitab mengatakan, Rasul Paulus pun mengatakan, aku berbahasa roh lebih daripada kamu semuanya ketika dia berbicara kepada jemaat di Korintus. Akhirnya, saya hendak menyampaikan terkait dengan coronavirus atau COVID-19 yang sedang melanda Indonesia dan seluruh dunia saat ini. Mengingatkan semua orang Kristen dimanapun berada di seluruh Indonesia yang kita cintai ini. Pertama, sebagai gereja orang percaya kita harus menjadi bagian yang bekerja sama dengan pemerintah dalam menanggulangi wabah coronavirus dengan cara menaati kebijakan pemerintah agar untuk sementara waktu menjaga jarak, social distancing, dan tidak melakukan kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang banyak yang berisiko dalam penyebaran COVID-19 atau coronavirus. Dengan menaati kebijakan pemerintah ini, kita juga menaati firman Tuhan dalam Roma 13 ayat 1-7 dan juga melindungi diri kita dari malapetaka coronavirus. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait dengan penanggulangan dan pemutusan mata rantai coronavirus ini agar masyarakat lebih banyak berada di rumah, bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Karena selain kita menaati firman Tuhan dalam Roma 13 ayat 1-7, melalui kebijakan pemerintah tersebut diharapkan bisa mengurangi mobilitas atau kerumunan orang dari satu tempat yang berisiko membawa lebih besar pada penyebaran coronavirus. 2.
menghindari tempat keramaian dan kerumunan, selalu mencuci tangan dengan sabun setelah perjalanan keluar rumah, atau selalu membawa antiseptik ketika berada di luar rumah. Lebih banyak tinggal di rumah dan berdoa. Sayangi diri Anda dan keluarga Anda. Jangan terlalu percaya diri dan angkuh karena merasa kuat dan mampu melawan coronavirus. Ingat, tidak ada seorang pun yang kebal terhadap dosa, penyakit, penderitaan, kematian, dan juga coronavirus. 3. Gunakan momen lebih banyak di rumah ini menjadi waktu yang berkualitas untuk kumpul bersama keluarga dan meningkatkan kualitas hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Karena mungkin inilah kesempatan bagi kita untuk mengevaluasi atau mengoreksi prioritas hubungan kita dengan Tuhan dengan sesama yang selama ini mungkin kita tidak peduli atau kurang peduli terhadapnya. Karena dalam situasi seperti ini, Tuhan dan keluargalah yang paling kita butuhkan. Akhirnya marilah kita bersama mendoakan agar wabah jahat nasional dan global coronavirus ini segera terhalau berlalu dari Indonesia yang kita cintai, dari provinsi dan kota kita. Saya Sam, teolog Protestan karismatik.